Selamat pagi, saya Yoika Priyanajwa dengan AC 37 dari kelas 10A. Pada kesempatan kali ini, teman-teman saya yaitu Emil Gunadi dengan AC 14 dari kelas 10A dan Tepano Lisakau dengan AC 35 dari kelas 10A akan mempresentasi hasilnya analisis kami mengenai perbedaan efektivitas belajar pagi hari dengan malam hari pada siswa-siswi kelas 10 tahun ajaran 2024 per 2025. Yang pertama, ada data isi yang memuat beberapa bab dan subbab yang kita bahas di penelitian kami. Bab 1 pendahuluan, mari kita bahas bab 1 pendahuluan di 1,1 terdapat latar belakang penelitian kami waktu belajar merupakan salah satu faktor penting yang sangat mempengaruhi efektivitas pembelajaran. Setiap individu memiliki preferensi waktu belajar yang berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi berbagai faktor seperti kondisi fisik, suasana, lingkungan serta kebiasaan masing-masing siswa. Dari hasil observasi terhadap siswa kelas 10 terlihat bahwa ada dua kelompok besar dalam hal preferensi waktu belajar. Kelompok pertama adalah siswa yang lebih suka belajar di pagi hari. Mereka merasa bahwa tubuh masih segar dan pikiran fokus sehingga lebih mudah memahami materi pelajaran. Sementara itu, kelompok kedua memilih belajar di malam hari karena suasananya lebih tenang dan minim gangguan, sehingga mereka bisa lebih konsentrasi. Selain itu, faktor seperti rasa dan kenyamanan juga sebagai pertimbangan penting menentukan waktu belajar yang paling optimal. Perbedaan ini menunjukkan bahwa efektivitas belajar tidak bisa disamaratakan untuk semua siswa. Setiap individu memilih waktu terbaik masing-masing. Oleh karena itu, penting dilakukan penelitian lebih lanjut mengetahui waktu belajar yang paling sesuai setiap siswa agar proses pembelajaran bisa berjalan lebih maksimal dan hasil belajar pun meningkat. Selanjutnya, 1,2 batasan masalah. Di penelitian ini kami memfokus pada 10% populasi dari siswa-siswi kelas 10A SMA Yosudarso tahun ajaran 2024 per 2025. Variabel yang dikasih adalah efektivitas belajar dilihat dari belajar yaitu pagi hari dan malam hari. Pada penelitian ini kami tidak membahas kayak belajar, kondisi psikologi atau lingkungan belajar siswa secara mendalam. Dari latar belakang batasan masalah, kita dapat menarik rumusan masalah pada 1,3 pertanyaan. Yang pertama adalah bagaimana perbedaan efektivitas belajar antara pagi dengan belajar malam hari pada siswa-siswi kelas 10A SMA Yosudarso. Dan kedua adalah apa saja faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan belajar siang hari dengan belajar malam hari. Dari rumusan masalah kita dapat menarik tujuan penelitian di 1,4 yaitu mengetahui adanya perbedaan efektivitas belajar antara waktu pagi dan malam pada siswa kelas 10A Yosudarso dan mengidentifikasi waktu belajar yang paling efektif. Untuk meningkat hasil belajar siswa penelitian, kami dapat manfaat bagi siswa, guru, dan orang tua. Dan penelitian lain hal ini temuan di 1,5. Manfaat penelitian bagi siswa. Penelitian ini dijadikan sebagai referensi untuk menentukan waktu belajar yang sesuai dengan kemampuan dan kenyamanan masing-masing bagi guru dan orang tua. Penelitian ini memberikan gambaran waktu belajar yang optimal agar proses pembelajaran di rumah dapat lebih terarah dan efektif bagi peneliti lain. Penelitian dan ini paham awal untuk penelitian lanjut yang mengkaji efektivitas belajar dari sisi waktu atau faktor lain.
Perkenalkan, nama saya Almar Gunadi dari kelas 10A. Saya dari kelompoknya Yurika dan sekarang saya akan menjelaskan tentang bab 2 kajian pustaka dari penelitian kami. Nah, pertama, apa itu belajar? Nah, belajar itu proses penting dalam kehidupan siswa, di mana menurut KBBI, belajar itu usaha untuk memperoleh ilmu atau keterampilan. Dan lalu dari Islameto pada tahun 2013 menyebutkan bahwa belajar menghasilkan perubahan perilaku. Dari Piaget dari 1952 menekankan bahwa belajar terjadi melalui interaksi aktif dengan lingkungan, sedangkan dari Gagne dari 1985 melihatnya sebagai perubahan perilaku akibat pengalaman, dan akhirnya dari Brunner pada tahun 1966 juga menyatakan bahwa belajar adalah proses aktif membangunkan pengetahuan berdasarkan pengalaman sebelumnya. Lalu kita masuk pada pengertian dari efektivitas belajar. Nah, efektivitas belajar mengacu pada sejauh mana tujuan pembelajaran tercapai. Namun, ada pengertian lain-lainnya menurut ahli-ahli dari lain. Pertama, dari Sujana pada tahun 2009, menyebutkan bahwa pembelajaran efektif jika tujuan tercapai secara efisien. Baru dari Romawati pada tahun 2015 menambahkan bahwa efektivitas juga mencerminkan keberhasilan interaksi edukatif antara guru dan siswa-siswi. Lalu menurut Miarso pada tahun 2004, efektivitas adalah melakukan hal-hal yang benar. Dan menurut Hamalik pada 2001 menekankan pentingnya pembelajaran aktif dan mandiri. Lalu kita memasuki faktor pendukung efektivitas belajar. Nah, efektivitas belajar tidak hanya dipengaruhi oleh waktu, tetapi juga oleh konsentrasi, motivasi, metode, dan lingkungannya. Lalu ada beberapa informasi tentang beberapa penelitian mendukung pentingnya waktu belajar. Menurut Fitriani pada tahun 2020 menemukan bahwa mahasiswa lebih fokus pada pagi hari. Namun menurut Sutanto pada 2017 menemukan bahwa siswa reflektif lebih cocok belajarnya pada malam hari. Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak. Nama saya Stefanus. Saya akan menjelaskan bab 3 metode penelitian. Terdapat beberapa subbab dalam bab 3. Mari kita mulai dengan membahas metodologi penelitian yang digunakan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif, komparatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan efektivitas belajar antara siswa yang belajar pagi hari dan malam hari. Pendekatan kuantitatif dipilih karena fokus penelitian ini adalah pada pengumpulan dan analisis data numerik yang diperoleh melalui instrumen terstruktur. Metode komparatif digunakan untuk membandingkan dan kelompok berdasarkan variabel waktu belajar. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Yosudarso pada bulan Mei 2025, tepatnya pada semester genap tahun ajaran 2024 atau 2025. Populasi ini adalah seluruh siswa kelas 10 yang berjumlah 63 orang. Karena jumlah populasi relatif kecil dan masih dapat dijangkau, maka digunakan teknik total sampling, di mana seluruh populasi dijadikan sebagai sampel penelitian. Untuk teknik pengumpulan data digunakan beberapa metode. Pertama, kuesioner digunakan untuk mengetahui kebiasaan waktu belajar masing-masing siswa. Kedua, hasil tes belajar berupa soal materi pelajarannya sama diberikan untuk
mengukur pemahaman siswa berdasarkan waktu belajarnya. Selain itu, dokumentasi juga digunakan untuk memperoleh data pendukung seperti daftar nama siswa dan pembagian kelas. Dalam hal teknik analisis data, kuesioner disusun dalam bentuk skala Likert 5 tingkat untuk mengukur kecenderungan waktu belajar serta persepsi siswa terhadap efektivitas belajar. Tes pemahaman materi yang digunakan untuk menilai hasil belajar siswa yang belajar di waktu pilihan masing-masing, baik pagi hari maupun malam hari, dengan soal yang memiliki tingkat kesulitan sebanding. Dokumentasi digunakan sebagai pelengkap untuk memperkuat data yang diperoleh. Adapun instrumen penelitian yang digunakan terdiri dari 2 jenis, yaitu angket skala Likert untuk mengukur persepsi siswa mengenai efektivitas belajar berdasarkan waktu belajar, serta soal pilihan ganda untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi pelajaran secara objektif dan sebanding dan seimbang. Sekian presentasi. Dan selanjutnya, demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai penelitian tentang perbedaan efektivitas belajar antara pagi dan malam hari pada siswi kelas 10 SMA Yosudarso. Dari hasil penelitian ini kita dapat melihat bahwa efektivitas belajar sangat dipengaruhi oleh preferensi dan kondisi masing-masing individu. Tidak ada satu waktu belajar yang paling ideal untuk semua siswa. Karena setiap orang memiliki ritme belajar, kenyamanan, dan fokus yang berbeda-beda. Melalui penelitian ini diharapkan siswa dapat lebih mengenali waktu belajar yang paling sesuai bagi dirinya, guru, dan orang tua. Dapat memberikan dukungan yang lebih fleksibel. Bab 4 hasil dan pembahasan pada bab 4 ini saya akan memaparkan hasil dan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan efektivitas belajar antara waktu pagi dan malam hari pada siswa-siswi kelas 10 SMA Yosudarso tahun ajaran 2024-2025. Data diperoleh dari 63 responden melalui angket skala Likert yang terdiri dari 10 pendataan, masing-masing 5 pendataan untuk variabel belajar pagi dan 5 untuk belajar malam. Setiap pertanyaan diberi bobot dari 1 hingga 5, mulai dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Hasil kritik menunjuk bahwa rata-rata skor efektivitas belajar malam hari lebih tinggi, yaitu 17,03 dibandingkan dengan pagi hari yang hanya 579. Standar deviasi juga lebih besar pada malam hari yang menunjukkan variasi persepsi yang lebih luas secara umum. Siswa cenderung merasa lebih efektif belajar di malam hari, meskipun banyak juga yang bersikap netral terhadap pernyataan yang diajukan. Beberapa temuan menarik
kuesioner, antara lain mayoritas siswa bersikap netral terhadap pemahaman materi baik di pagi maupun malam hari, namun lebih banyak siswa yang merasa nyaman dan memiliki waktu luang saat belajar di malam hari. Di sisi lain, banyak siswa mengakui bahwa tubuh mereka segar sangat belajar di pagi hari. Dalam hal fokus belajar, siswa menunjuk kecenderungan netral, meskipun ada sedikit perbedaan yang menunjukkan bahwa sebagian merasa lebih fokus di malam hari. Untuk uji pelayaran, analisis dilakukan uji normalitas menggunakan Shapiro. Hasilnya menunjukkan bahwa data efektivitas belajar bagi tidak berdistribusi normal, sedangkan data malam berdistribusi normal, namun karena jumlah responden lebih dari 30, maka uji parametrik seperti korelasi Pearson tetap dapat digunakan berdasarkan central limit theorem. Pengujian hipotesis dilakukan dengan rumusan Hahn bahwa tidak terdapat hubungan signifikan antara efektivitas belajar pagi dan malam hari, dan H1 bahwa terdapat hubungan signifikan. Hasil uji Pearson menunjuk nilai korelasi sebesar negatif 0,216 dengan P sampai balus sebesar 0,089 karena nilai P lebih besar dari 0,05, maka H0,5. Akhirnya tidak terdapat hubungan yang signifikan antara efektivitas belajar pagi dan malam hari. Interpretasi dari hasil ini menunjukkan bahwa preferensi waktu belajar bersikap personal dan tidak jalin memengaruhi secara umum berapa siswa mungkin lebih fokus di pagi hari, sementara yang lain lebih nyaman belajar malam hari. Oleh karena itu, penting bagi setiap untuk mengenali waktu belajar yang paling sesuai dengan kondisi dan kebiasaan mereka masing-masing. Lalu saya akan melanjutkan pengakhirannya pada bab 5 penutup. Nah, pada bab 5 ini saya akan menyampaikan kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan mengenai perbedaan efektivitas belajar pagi hari dan malam hari pada siswa-siswi kelas 10 SMA Yosudarso tahun ajaran 2024 sampai 2025. Nah, berdasarkan hasil analisis data kita dapat simpulkan bahwa mayoritas siswa menunjukkan sikap netral terhadap pemahaman materi ini, baik saat belajar pada pagi maupun malam hari. Hal ini menunjukkan bahwa siswa tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam efektivitas pemahaman materi berdasarkan waktu belajar. Selain itu, siswa juga cenderung netral terhadap pernyataan mengenai fokus belajar, meskipun tidak dapat sedikit kecenderungan bahwa sebagian siswa merasa lebih fokus saat belajar di malam hari. Lalu, dalam segi kenyamanan, lebih banyak siswa merasa lebih nyaman belajar di malam hari dibanding pagi hari. Namun, sebagian besar tetap bersikap netral terhadap kenyamanan belajar pada pagi hari. Menariknya, banyak siswa menyatakan bahwa tubuh mereka lebih segar saat belajar pagi hari, tetapi mereka juga mengakui bahwa malam hari memberikan lebih banyak waktu luang untuk belajar, yang menjadi salah satu faktor pendukung efektivitas belajar pada malam hari. Lebih luas. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Sekian, terima kasih. Maaf kalau ada salah kata.